Pagi ini kelihatan ya saya punya slide? Iya dok, sudah kelihatan dok. Bagus ya. Pagi ini saya membawakan materi mengenai obat-obat analgetik yang non-opioid. Ya, artinya yang tidak mengandung zat opioid dan mestinya ini 2 minggu lalu ya saya bawakan, tapi karena ada kendala, jadi saya bawakan pada hari ini. Nah, sebelum mengetahui ya bagaimana itu untuk mempelajari gimana bekerjanya obat-obat analgetik non opioid, nah, kita mengingat kembali ya, mungkin sudah diajarkan sebelumnya ini ya mengenai jalur nyeri ya, di mana dimulai dari proses transduksi ya, di mana di sini proses perubahan daripada rangsang nyeri menjadi impuls nyeri ya yang akan berjalan melalui transmisi menuju ke kornu posterior ya dari medula spinalis. Nah, di sini akan terjadi modulasi ya, dan nanti kirim ke otak untuk dipersepsikan ya apakah dalam bentuk nyeri sehingga bisa ada output ya berupa inhibisi ya dari sentral. Nah, dengan melihat proses perjalanan nyeri ini, di sini kita melihat ya kalau obat analgetik non opioid itu umumnya adalah obat-obat antiinflamasi. Ya, jadi dia akan bekerja pada daerah transduksi, daerah modulasi, ya, dan bisa juga di daerah persepsi. Apa saja ya obat-obat analgetik non opioid? Ya, sini ada mulai dari paracetamol, kemudian ada non selektif, ya, non steroid antiinflamasi drugs, ada yang selektif dan ada juga obat-obat anti neuropatik, obat neuropatik, ya. Nah, dari obat-obat farmakologi tadi, ya, kita obat itu akan bisa baik berfungsi kalau dokternya ya memberikan resepan yang benar. Jadi untuk itu kita harus mengetahui dari farmakodinamik atau farmakokinetik dari obat tersebut. Ya, kalau farmakodinamik itu adalah mekanisme kerja daripada obat, dan untuk farmakokinetik ada proses metabolisme dan eliminasi dari obat tersebut. Nah, untuk paracetamol ya, paracetamol itu awalnya ditemukan ya pada tahun 1878 ya, dan nanti 5 tahun kemudian 15 tahun kemudian ya baru diperkenalkan untuk penggunaan medis. Nah, dan nanti tahun 1955 diperkenalkan sebagai analgetik ya di Amerika. Itu ini obat anti demam ya, antipiretik dulunya. Gitu. Ya, dan saat ini sudah sangat sering digunakan untuk terapi demam atau nyeri. Dan saat tahun 85 ya itu sudah diperkenalkan sediaan baru ya yang bisa masuk secara intravena. Nah, mekanisme kerja dari paracetamol sendiri itu ya masih dalam diskusi ya sampai saat ini. Apakah dia bekerja secara perifer atau secara sentral ya. Dan jalur analgetik yang mana yang terutama dia berefek. Tuh. Hanya saja dari walaupun masih dalam diskusi bagaimana cara kerjanya itu
bahwa dari hasil penelitian ya, dari bukti ilmiah itu bahwa paracetamol ini adalah level 1 ya, efektif analgetik untuk nyeri akut ya dibandingkan dengan placebo. Jadi ya beberapa mekanisme kerja ya yang potensial artinya yang di saat ini adalah bahwa paracetamol juga itu bisa menghambat ya isoenzim dari COX ya sama dengan obat-obat NSAID yang lain. Selain itu juga paracetamol juga berinteraksi dengan jalur opioid endogen ya. Jadi dia bersifat seperti opioid juga. Kemudian ada jalur serotoninergik ya, bulbospinal ya, aktivasi daerah situ. Kemudian nitric oxide ya, dan juga dia tonus dari kanabinoid. Nah, ini juga termasuk opioidnya. Dia bisa mengangkat, jadi bisa mengurangi rasa nyeri. Nah, ini aktivitas dari COX ya, bahwa proses terjadinya inflamasi itu adalah adanya perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin. Nah, prostaglandin ini termasuk salah satu dari substansi yang bisa menyebabkan nyeri, ya, gitu. Dan ini divalidasi oleh enzim COX. Jadi dengan menghambat ini enzim COX tadi, ya, jadi akan menghambat perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin. Nah, dengan menghambat COX ya, isoenzim ya. Jadi ada beberapa obat ya, zat-zat ya yang bisa menurunkan atau mengurangi perubahan COX enzim dari aktif menjadi inaktif. Nah, termasuk paracetamol tadi. Selain itu juga dia bisa menghambat sintesa prostaglandin ya pada sel-sel yang rusak. Gitu. Dan selain itu ada inhibisi daripada COX-2 yang dependent tetrodotoxide. Itu dia bekerjanya secara aktif di otak. Ya, di mana otak itu konsentrasi peroksida itu rendah. Untuk kalau dari perifer, peroksida itu tinggi. Nah, di sini ya diagramnya mulai dari prostaglandin 2 ya. Nah, ini adalah site yang melibatkan peroksidase, yang ini adalah siklooksinase. Dia beraktif bekerja di sini perifer, bisa juga bekerja di sentral dan perifer. Nah, efeknya ya terhadap perifer dengan sentral, sebenarnya bahwa paracetamol ya diduga ya terdapat inhibisi selektif ya pada sistem saraf sentral, gitu. Ya, tapi dia tidak memberikan efek antiinflamasi seperti NSAID. Ya, itu karena properti antiinflamasinya dia yang tidak ada, gitu. Sehingga dia tidak menimbulkan efek samping dari lambung ya atau platelet yang sama terkait kalau dia efek pada COX yang antiinflamasi terhadap prostaglandin. Sehingga paracetamol ini dianggap sebagai COX-3 ya. Itu yang dia targetnya COX-3, bukan COX-1 dan COX-2. Kemudian mengenai interaksi terhadap jalur
opioid endogen, ya, jalur serotonergik dan nitric oxide system, ya. Paracetamol itu bisa bersinergi, ya, baik secara spinal supraspinal dengan mengaktifasi dari jalur opioid, jalur descending opioid, berarti jalur inhibisi, ya, dia ikut membantu di situ. Di mana juga dia kerja, ya, secara sentral, ya, dengan melibatkan ini, ya, sistem inhibisi serotonergik dan menghambat juga nitric oxide sintase (NOS) ini melalui penghambatan hiperagesia yang dimediasi oleh substansi P. Kemudian untuk profil keamanan dan toksisitas dari paracetamol itu, karena dia itu dianggap lebih aman, ya, daripada NSAID. Itu hanya kita ada satu hal kecil, ya, dari paracetamol, ya, pada pasien-pasien yang menderita penyakit liver, hati, ya, karena dia bisa mengancam, ya. Hal ini disebabkan adanya metabolic toxic, ya, yang dinamakan NAPK ini, ya, metabolit dari paracetamol. Hanya dosisnya cukup besar baru bisa terjadi ini, ya. Misalkan pada kejadian overdosis, itu yang bisa menyebabkan toksisitas. Nah, mari ketahui bahwa dari plasma konsentrasi, ya, minimal konsentrasi plasma dari paracetamol, ya, untuk berefek analgetik dan antipiretik adalah sekitar 10 sampai 20 mg per liter. Di mana kalau untuk terjadinya hepatotoksik itu harus sampai 150, jadi sekitar 7 atau 8 kali lipat, ya, konsentrasi plasmanya. Dan dosis median, ya, yang dikonsumsi yang bisa menimbulkan gagal hepar akut itu adalah 24 gram. Kita tidak pernah sampai 24 gram, ya, paling banyak kita itu 1 gram, ya, untuk satu kali dosis, paling maksimal 4 gram, ya, maksimal dosis yang kita terima. Nah, di sini, ya, untuk terapi intravena, ya, dosisnya 15 mg per kilo, dan dalam 5 menit sudah terdeteksi sekitar 7 mg per liter di cairan cerebrospinal, sistem saraf pusat, ya. Dan sediaannya itu, ya, untuk intravena itu adalah 1 gram dari paracetamol itu. Sehingga dalam 20 menit, ya, itu akan sekitar ada 14 mg per liter. Ya, jadi jauh masih daripada dosis toksiknya. Nah, ini, ya, proses terjadinya ada NAPKI, ya. Seharusnya dia metabolik, ya. Nah, hasilnya ini. Kalau ada gangguan pada ini, glutathione ini akan lebih banyak yang terjadi. Nah, itu yang bisa menimbulkan kematian sel hepar di sini. Nah, beberapa faktor ini resiko, ya, pemberian paracetamol yang dapat menimbulkan hepatotoksik. Nah, ini yang dosis yang berlebihan, ya, atau aktivasi daripada enzim P450, nah, enzim hati ini, atau glutathione, ya, yang kurang, ya, sehingga tidak termetabolisme NAPKI-nya tadi, atau pada pasien-pasien yang menderita pasien-pasien alkoholisme, ya, orang yang sering konsumsi alkohol. Efek, ya, terhadap fungsi koagulasi, ya, paracetamol ini dia lemah, ya, penghambatannya itu. Dimana kalau agregasi trombosit platelet ini atau trombosit ini itu lebih rentan, ya, penggunaan diklofenak
dibanding paracetamol. Itu. Jadi kita kalau dengan penggunaan paracetamol ya tidak mengganggu proses pembekuan. Jadi minimal ya terjadi perdarahan pada pasien-pasien yang konsumsi paracetamol. Nah, ini beberapa penelitian ya terhadap terkait penggunaan ya safety daripada paracetamol itu bahwa dalam literatur itu tidak ada bukti ya bahwa terjadi risiko hepatotoksik ya jika kita gunakan dosis yang direkomendasikan. Nah, pasien-pasien yang alkoholik saja walaupun dengan penggunaan paracetamol 4 gram per hari ya selama 3 hari berturut-turut itu tidak berkembang menjadi peningkatan serum transaminase atau serum fungsi hepar ataupun pengukuran adanya trauma pada hepar. Dan efeknya minimal ya terhadap fungsi ginjal. Nah, di sini efektivitas pemberian antara intravena atau secara oral. Nah, di sini bahwa pemberiannya ini sekitar hampir bersamaan ya, sekitar 1 jam itu fungsinya sudah ya meningkat. Itu hanya kalau dengan infus tadi ya dia akan ya stagnannya dalam plasma konsentrasinya, dan untuk oral juga sebenarnya cukup bagus ya per oral ya, kadar plasmanya itu lama baru turun. Hanya kadang kalau kita ada pasien-pasien yang tidak bisa konsumsi oral ya, pasien yang tidak sadar, kita bisa pemberian dengan cara intravena. Nah, untuk paracetamol IV ya konsepnya itu dia lebih cepat ya untuk analgetiknya, di mana plasma konsentrasinya itu bisa diprediksi ya karena langsung masuk IV. Beda dengan kalau yang oral ya masih banyak mempengaruhi apakah proses penyerapannya di dalam usus ya. Dan ini kalau tadi ini yang saya sebutnya kalau pemberian secara oral tidak mungkin tidak bisa ya, nah, kita bisa pemberian secara intravena. Dan umumnya paracetamol intravena itu merupakan analgetik yang efektif ya pada pasien-pasien yang operasi. Oke. Selanjutnya untuk yang non-selective NSAID ya. NSAID ini adalah suatu analgetik ya, antipiretik, antiinflamasi dan antiplatelet ya dengan menghambat sistem COX enzim. Jadi dia luas anunya kerjanya. Dan yang sering kita lihat ya penggunaannya itu adalah obat-obatnya ini metamisol, ketorolac, diclofenac, ketoprofen, ada juga yang ibuprofen, banyak ya. Dan biasanya digunakan untuk nyeri-nyeri yang ringan ya sampai nyeri sedang. Dan biasa digunakan sebagai kombinasi ya dengan opioid ya. Jadi ada efek opioid sparing effect, dimana kalau kita kombinasi dosis opioid bisa kita kurangi sekitar 20-40%. Klasifikasi ya dari NSAID ini ada beberapa tergantung potensi dan eliminasinya. Nah, ada yang potensinya rendah tapi dan eliminasi cepat, ini termasuk aspirin, ibuprofen, asam amfetamat. Kemudian ada yang potensinya tinggi, tapi dia tereliminasi dengan cepat, ya ketoprofen atau diclofenac, natrium diclofenac. Kemudian ada yang intermediate, potensinya ini naproxen, dan dia eliminasinya juga intermediate.
Dan yang satu adalah high potensi tapi eliminasi slow, rendah. Ini ada golongan piroxicam dan meloxicam. Kalau slow eliminasi biasanya itu kita dosisnya sekitar 1/1 ya, atau 2/1 termasuk naproxen. Kalau yang fast eliminasi berarti mungkin bisa sampai 3 kali sehari ya konsumsinya. Evidence ya, efektivitas dari non-specific NSAIDs buktinya itu bahwa single dose ya suatu NSAID non selektif itu efektif ya terhadap tata laksana nyeri pasca bedah itu bisa ya. Tapi NSAID itu dia tidak adekuat kalau dia hanya sebagai satu-satunya analgetik pada penanganan nyeri pasca bedah yang berat. Ya, jadi kita harus melihat lagi juga skor nyerinya, apakah ringan, sedang, atau berat. Tuh. Karena kita juga mungkin sudah diajarkan ya mengenai 3-step ladder ya dari WHO, ya, dimana setiap tergantung dari skor derajat nyerinya, ya berat ringannya nyeri. Nah di situ obat apa yang diberikan, apakah NSAID saja atau ada kombinasi dengan opioid atau perlu ditambahkan adjuvan. Dan NSAID ini ada beberapa efek-efeknya yang merugikan. Itu sehingga dia membatasi penggunaannya. Jadi, biasanya itu ada yang kalau penggunaan lama terus ada pasien yang terjadi gangguan pembekuan darah, atau pasiennya bisa terjadi gastric ulcer ya, gastritis itu. Sehingga ya penggunaannya sangat dibatasi. Nah, ini ya diagram daripada proses kenapa ada efek yang merugikan ya dari COX ya. Bahwa COX dari asam arkegonat tadi yang keluar yang dilepaskan ketika terjadi kerusakan jaringan ya oleh enzim COX itu akan menjadi prostaglandin. Prostaglandin yang muncul ini ada yang namanya konstitutif. Konstitutif itu adalah yang normal ya, normal muncul dalam tubuh ya, dan dia untuk pemeliharaan maintenance dari mukosa gastrointestinal, ginjal ya, platelet ya, dan endotel pembuluh darah. Sedang kalau yang COX-2 itu namanya inducible. Nanti kalau ada trauma ya baru prostaglandin yang untuk COX-2 nya dilepaskan. Nah, kalau kita hambat ya yang non selektif, yang semua COX-1 dihambat juga berarti untuk maintenance daripada mukosa, gastrointestinal, endotel vaskuler yang lain ini akan terganggu. Sehingga penggunaan yang lama bisa mengganggu mukosa gastrointestinal sehingga ya itu biasanya mudah terjadi luka pada mukosa saluran cerna ya, atau terjadi gangguan ginjal ya, ginjal bisa berdarah karena terjadi gangguan pembekuan darah. Sini efek dari NSAID terhadap fungsi ginjal ya. Nah, setelah pada evidence base-nya ya dengan monitoring dan seleksi yang cukup ya bahwa insiden dari gangguan renal perioperatif ya penggunaan NSAID itu ada rendah ya, dan NSAID itu tidak perlu kita tunda ya pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal. Dan tidak ada perbedaan ya antara pasien diberikan diclofenac ketorolac ya, betametasin berbagai macam kelas dari NSAID ya, dan efek samping dari NSAID dan COX-SIP ya pada ginjal juga itu
hampir sama ya. Ini untuk penggunaan kalau perioperatif kan singkat ya. Lukanya sudah sembuh, ya efek biasanya nyerinya tidak ada, ya kita sudah tidak berikan lagi analgetiknya. Nah, untuk gangguan perdarahan ya sering ditakutkan kalau kita kasih NSAID berarti gangguan pada sistem pembekuan darahnya, nanti mudah berdarah dia gitu. Tapi pada penelitian ini ya itu tidak begitu bermakna ya perdarahannya. Gitu. Hanya ada risiko ya untuk terjadinya reoperasi ya pada perdarahan. Dan pada anak-anak ya tidak ada peningkatan ya reoperasi kalau ada terjadi bleeding setelah tonsilektomi itu. Dan pada beberapa jenis operasi di sini ya bahwa non selektif juga ada memperlihatkan peningkatan resiko perdarahan sekitar 0 sampai 1,7% ya dibanding dengan yang tidak pemberian NSAID. Nah, untuk yang ulkus saluran cerna, luka pada saluran cerna ya itu didapatkan ya sekitar 10.892 pasien ya dengan diagnosis ya GI ulcer ya yang penggunaan NSAID dan dilihat meningkat pada penggunaan yang naproxen, diclofenac, ibuprofen dan aspirin. Dan untuk menguranginya risiko ini ada pemberian PPI ya dari penelitian itu dia hanya level 3 ya untuk mengurangi insiden dari NSAID ini. Peptic ulcer. Nah, selain yang tadi NSAID yang non selektif, nah, ada yang namanya selektif. Selektif itu dia akan menghambat hanya COX-2-nya saja. Jadi COX-1-nya itu aman sehingga ya fungsi ginjal, mukosa juga tidak terganggu. Gitu. Dan COX-2 ini bisa bekerja pada sistem saraf pusat dan perifer sehingga bisa termasuk bagian dari analgetik multimodal pasien ini. Di mana beberapa kelebihan daripada selektif COX-2 dibanding non selektif itu adalah berkurangnya beberapa daripada efek merugikan dari non selektif tadi. Evidence ya base dari COX-SIP itu ya efektif juga untuk terapi nyeri pasca bedah akut ya sama saja dengan NSAID non selektif dan pemberian COX-SIP preoperatif itu dia bisa mengurangi konsumsi opioid pada pasien-pasien pasca bedah. Nah, di sini ya beberapa ada tabel ya dari efikasi dari analgetik masing-masing ini ya, diclofenac, ibuprofen ya yang digunakan. Nah, di sini ya ini COX-SIP ya, selektif ini termasuk COX-SIP ya yang selektif cukup besar ya untuk bisa memberikan efek analgetiknya. Selain itu ada yang kombinasi ya ini yang kombinasi paracetamol ya dengan kodein ya dengan opioid. Ini juga cukup banyak ya bisa memberikan efek analgetik ya, baik. Ya ini pada pasien-pasien ini yang ada penelitian pada pasien yang ekstraksi gigi ya. Nah, ini ya beberapa dosis ya berapa kali sehari dan berapa dosis maksimum atau tabel ini nanti bisa dibaca ya. Itu. Selain itu yang terakhir itu adalah obat-obat neuropatik ya. Itu neuropatik drug. Di mana kalau terjadi suatu perlukaan pada saraf
ya perifer, nah, itu akan terbentuk suatu neuroma. Di mana neuroma ini itu bisa menjadi suatu ektopik firing ya, ektopik pencetus ya, impuls ya, sehingga ya terjadi sprouting di situ yang menyebabkan saraf sekitarnya itu seperti seolah-olah ada eh, rasa nyeri di situ. Nyeri untuk jenis neuropatik itu khas ya, ada rasa seperti terbakar ya, rasa ngilu, panas ya, itu tidak sama dengan kayak rasa teriris atau yang rasa luka yang lain. Nah, sini ya ada beberapa mekanisme baik dia secara sentral ya, di mana selain daripada trauma pada saraf tadi juga bisa yang sentral bahwa rangsang perifer yang terus-menerus ya, itu yang nyeri yang tidak teratasi di perifer itu akan mensensisasi daerah spinal ya pada medula spinalis ya, dorsal horn. Nah, peningkatan tadi ya aktivitas di situ ya akan menurunkan ya aktivasi ambang aktivasi tadi yang meningkatkan responsif ya terhadap input sinap. Gitu. Jadi impuls sinap yang biasa itu dianggap sebagai suatu impuls nyeri. Di mana di sini sentral sensasi itu adalah dimediasi oleh reseptor NMDA ya, yang akan melepaskan asam-asam amino eksitasi dan neuropeptid yang akan mengaktifasi mikroglia ya pada medula spinalis ya, sehingga itu akan melingkar ya kayak gitu, sehingga itu bisa terjadi nyeri yang simpatetik sprouting ya itu. Dan untuk terapi daripada nyeri neuropatik ya itu biasanya terapinya itu individu ya, karena tergantung juga dengan mood pasien tadi ya itu ya, gangguan tidur kah atau dengan kemampuan pembiayaannya. Dan biasanya edukasi ya terkait asal daripada kondisi tadi ya, dengan harapan untuk terapi ya dari nyerinya neuropatik itu bisa mengurangi nyeri sekitar 30%. Gitu. Dan polifarmasi yang bisa dilakukan ya, yang bisa efektif ya. Dan kalau tidak ada satu yang efektif ya kita rujuk ya ke klinik nyeri, dan harus kita pertimbangkan untuk persiapan pada nyeri neuropatik itu adalah interaksi obat, overdosis, efek samping, dan terutama pada orang-orang pasien tua. Nah, obatnya itu bisa ada beberapa ya, ada trisiklik antidepresan biasa digunakan, ya. Ini gabapentin, ya, obat-obat anti cemas juga bisa dilakukan. Nah, di sini adalah diagram ya, algoritma untuk kalau kita di puskesmas ya, untuk pasien-pasien dengan nyeri neuropatik ya. Pertama itu yang dipertimbangkan adalah terapi non farmakologik ya, misalkan fisioterapi, intervensi psikologis ya. Itu. Dan pada beberapa kasus mungkin ada blok saraf ya yang diberikan. Gitu. Kalau misalkan dia yang umum akan kita temukan itu adalah neuralgia postherpetic neuralgia. Gitu, ya. Ini bisa dengan pemberian lidocaine. Dan jika kurang efektif ya dan masih belum
responnya hanya sebagian saja, mungkin perlu penambahan obat monoterapi ya. First line obatnya itu adalah trisiklik antidepresan, bisa gabapentin atau pregabalin ya juga, atau serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Nah, dilihat efeknya ya. Kalau dia hanya partial treatment, mungkin perlu tambahkan lagi ya, dirubah ya ke obat yang lain. Ya, misal kalau sebelumnya dia pakai TCA, obat itu mungkin ganti dengan yang gabapentin. Ya. Karena ini adalah atau jadi salah satu, jangan dulu kasih kombinasi. Gitu. Ya. Dimana kalau misalkan enggak ini ya kita mungkin perlu penambahan opioid ya atau tramadol. Karena kalau enggak berhasil juga atau pasien masih mengeluh, ya sudah kita konsul ke klinik nyeri. Ya, mungkin ada beberapa obat-obat atau tindakan atau program yang bisa dilakukan. Nah ini ya beberapa obat untuk neuropathic pain. Itu ada lidocaine topikal ya, yang trisiklik antidepresan ya, yang serotonin inhibisi ya, ada duloxetine atau venlafaxine. Bisa dibaca ininya, tabelnya. Sampai yang paling ini adalah morfin ya, yang alternatif terakhir opioid ya. Gitu. Ya dia hati-hati dengan efek sampingnya ya. Oke, saya kira itu materi yang bisa saya berikan di sini.